Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatas sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saimin, saimat dimanapun berada, pemirsa TV CSM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan yang mubarakah, di dalam masjid yang mubarakah, Masjidil Haram, yang mana satu kali salat dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala lebih baik 100.000 kali daripada salat di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan kawan-kawan saudara-saudariku segera dipanggil Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu Allah di Haramain, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Di dalam bulan suci Ramadan ini, di dalam sebuah hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'afu hasanatun bi'asri amsalha ila 700 dha'fin. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan menjadi 10 kali lipat dan bahkan sampai 700 kali lipat. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi'u bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Begitu istimewa dan besar dan tingginya puasa ini, yang mana puasa itu satu-satunya amalan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala langsung, dan Allah lah langsung yang akan membalasnya, tergantung dengan kadar seseorang itu di dalam puasanya. Maka itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, as-saim farhatani. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu mempunyai 2 kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun kebahagiaan di dunia itu farhatun inda fitrih, berbahagia ketika menjelang berbuka puasa. Dengan mendekatnya waktu azan, maka Allah Subhanahu wa taala tanamkan kebahagiaan, ketenangan kepada orang yang benar-benar puasa. Dan kebahagiaan itu pun tertular kepada orang yang tidak berpuasa, kepada anaknya, dan bahkan orang kafir pun sendiri sangat senang ketika menjelang azan. Makanya ketika menjelang azan, kita lihat di jalanan orang berduyun-duyun mencari daripada takjil, mencari daripada kuih-kuih bukaan. Mereka berbahagia. Sangat merugilah orang yang tidak menggunakan kesempatan emas ini di bulan Ramadan Karim. Adapun kebahagiaan yang kedua, kebahagiaan di akhirat, farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia ketika ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika amalan-amalan sudah ditimbang, diletakkan di atas daripada timbangan, maka pasti akan datang suatu amalan-amalan istimewa. Dan salah satu amalan istimewa adalah puasa. Karena puasa satu-satunya amalan yang Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan langsung supres kepada orang-orang yang benar-benar puasa. Namun, apakah orang yang berpuasa itu mendapatkan semua hal seperti itu? Maka Imam Ghazali menuliskan di dalam kitabnya, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Seberapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan secuil daripada ganjaran apapun pahala, kecuali hanya menahan lapar dan haus saja. Di dalam 13 jam itu, ketika menahan daripada lapar dan haus, kita pergunakan apakah daripada mata kita selama 13 jam itu? Ketika orang menahan haus dan lapar, ia membuka HP, melihat televisi, dan ternyata tak sengaja melihat daripada aurat yang membangkitkan syahwatnya. Maka dengan itu ia pun turunlah, terkikislah daripada amal ibadahnya. Berbeda dengan orang yang menggunakan matanya untuk melihat daripada huruf-huruf Al-Quran, melihat akan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala lipatkan dan berkahkan daripada amal kebaikan di bulan Ramadan yang tidak terduga-duga. Di dalam 13 jam itu, dia gunakan apakah telinganya? Apabila dia mendengarkan kebaikan, ceramah dan hikmah-hikmah nasihat daripada alim ulama, mendengar daripada lantunan ayat-ayat Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala lipatkan daripada bulan-bulan yang lain pahalanya. Namunlah sebaliknya,
Ketika seseorang itu mendengar daripada kejelekan orang lain, mendengar fitnah namimah, sehingga ia pun mengotori daripada hatinya, maka terkikislah daripada amalan di bulan puasa itu, walaupun ia menahan haus dan lapar selama 13 jam. Dan ketika lidahnya selama 13 jam ia pergunakan untuk apa? Apabila ia melakukannya untuk beramal kebaikan, berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berucap kebaikan, maka Allah lipat gandakan dengan pahala yang tak terduga-duga. Maka sebaliknya, ketika 13 jam ia pergunakan lidahnya hanya untuk mengomongkan orang lain, menggunjing, membongkar aib, dan bahkan mengolok-olok orang lain, berkata yang tidak berguna, maka amalan puasanya itu terkikis dari pahalanya. Dan di hatinya selama 13, di manakah ia tertaut hatinya? Apabila hanya untuk dunia, untuk sesuatu yang mengotori, maka tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah hati kita selalu dituntun Allah Subhanahu wa taala, dia jalan ke amal kebaikan. Jikalau hati baik, maka seluruh badan akanlah ikut di dalam kebaikan. Kita pergunakanlah sebaik-baik puasa. Kita pelajari hakikat dari puasa, bukan hanya menahan lapar dan haus saja, namun kita menahan daripada amal-amal dari kejelekan maksiat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini membuat kita diridhai dan menjadi ajang untuk mencari ridha Allah sebaik-baiknya. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.